Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru doakan mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Pak Guru akan membahas tentang penilaian tengah semester genap tahun pelajaran 2020-2021 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe pada channel ini agar semakin berkembang dan kalian tidak ketinggalan informasi berikutnya. Anak-anak, marilah kita awali latihan pembelajaran penilaian tengah semester genap ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum masuk ke pembahasan latihan soal penilaian tengah semester genap Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 tahun pelajaran 2020-2021, Pak Guru sampaikan dulu bahwa anak-anak sudah belajar ya, sudah belajar pelajaran ke-6 atau sudah diberi materi oleh Bapak Ibu guru pelajaran ke-6 yaitu Ayo Belajar. Di dalamnya meliputi semangat belajar Nabi Idris alaihissalam dan doa belajar. Kemudian anak-anak juga mendapatkan pelajaran dari Bapak Ibu gurunya, pelajaran yang ke-7 yaitu Ayo Belajar Al-Quran, yang di dalamnya meliputi Quran Surah Al-Ikhlas dan pesan Quran Surah Al-Ikhlas. Kemudian pada pelajaran selanjutnya yaitu pelajaran ke-8, anak-anak juga sudah diberi pelajaran oleh Bapak Ibu guru tentang Allah Maharaja atau dalam Asmaul Husna disebut Al-Malik. 3 pelajaran itu atau 3 bab itu anak-anak pelajari dengan baik, insya Allah dengan menguasai, dengan belajar 3 pelajaran itu, maka anak-anak bisa dengan lancar, dengan baik, dengan benar bisa mengerjakan penilaian tengah semester genap ini. Kita masuk ke pembahasan latihan soal atau prediksi soal penilaian tengah semester genap tahun ini. Yang pertama adalah soal nomor 1. Yang termasuk perilaku terpuji Nabi Idris alaihissalam adalah titik-titik. Anak-anak sudah belajar bahwa yang dipelajari di pembahasan pelajaran ke-6 itu tentang semangat belajar Nabi Idris, berarti tentang perilaku terpuji rajin belajar atau semangat belajar. Maka jawabannya tidak usah jauh-jauh, langsung dijawab A, rajin belajar. Yang kedua, perilaku Nabi Idris yang baik diteladani. Sebagai siswa, jika ingin pandai, kita harus rajin titik-titik. Anak-anak pasti tahu jawabannya, ini sangat mudah sekali. Iya, betul jawabannya belajar. Yang ketiga, anak yang rajin belajar akan menjadi, ini juga sangat mudah, akan menjadi pandai. Iya, betul. Kemudian yang keempat, Arif tidak memahami apa yang dijelaskan gurunya di kelas. Maka sikap Arif harus ketika anak-anak tidak jelas, kurang paham apa yang dijelaskan oleh ibu guru, apa sikap anak-anak? Apa yang dilakukan anak? Yang dilakukan adalah anak-anak harus bertanya. Jawabannya C. Kemudian soal yang kelima, KD 3.7. Di situ menjelaskan tentang doa belajar. Sebelum belajar, kita harus membaca doa. Soal yang keenam, bacaan hamdalah dibaca saat titik-titik. Anak-anak tentunya anak-anak sudah mendapatkan pelajaran dari Bapak Ibu guru ya, bahwa doa sebelum belajar dan doa sesudah belajar anak-anak sudah menghafalkan semuanya. Jadi kalau doa belajar, doa sebelum belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian doa sesudah belajar membaca hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bacaan hamdalah dibaca saat sesudah belajar. A jawabannya. Memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala merupakan arti dari titik-titik. Ketika anak-anak memilih, tidak usah jauh-jauh cari jawabannya karena ini membahas surah Al-Ikhlas, pasti yang diinginkan di soal itu adalah surah Al-Ikhlas. Fokusnya ada pada surah Al-Ikhlas. Karena anak sudah menghafalkan surah Al-Ikhlas, tahu artinya, tahu di mana tempat diturunkannya, termasuk golongan surat apa, kemudian urutan surat keberapa, Al-Ikhlas artinya apa, semuanya sudah tahu. Pinter. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-112. Kemudian diturunkan di kota Makkah, termasuk golongan surah Makkiyah, ya kan? Jumlah ayatnya ada 4. Semuanya sudah hafal, berarti sangat mudah untuk mengerjakan soal ini. Nomor 8, surah Al-Ikhlas terdiri dari berapa ayat? Pinter, 4 ayat. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Anak-anak tinggal memilih mana ayat ke-4. Betul, jawabannya adalah pada nomor 3. Nomor 10, kita hanya beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. 11, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Esa artinya apa, Nana? Esa artinya tunggal. Tunggal itu satu. Jadi Allah itu ada satu. Jawabannya B. Kemudian KD 3.5 yang menjelaskan tentang Allah Maha Raja pada pelajaran ke-8 ini anak-anak. Nomor 12, Al-Malik. Al-Malik apa artinya? Allah Maha merajai. Al-Malik artinya Allah Maha merajai. Jawabannya B. Di KD 3.5 surah Al-Malik itu ada di dalamnya KD 3.6 yaitu tentang syahadat. 2 kalimat syahadat. Yang pertama adalah syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua adalah syahadat rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ lafadznya bunyinya apa, Nana? Ya, bunyinya adalah syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah adalah syahadat tauhid. Kemudian soal yang ke-14, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan titik-titik. Itu merupakan arti dari syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. A jawabannya. Kemudian soal di pilihan ganda yang terakhir ini, nomor 15. Syahadatain artinya titik-titik kalimat syahadat. Apa Nana? Syahadatain itu artinya apa? 1, 2, apa 3? Iya, betul, jawabannya adalah 2 kalimat syahadat. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Guru, syahadat ada 2, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid berbunyi asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat rasul berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan 2 syahadat itu dinamakan syahadatain. Paham anak-anak? Anak-anak, untuk pembahasan di soal isian. Yang pertama adalah umat Nabi Idris alaihissalam diajak untuk menyembah siapa? Jelas Nabi Idris merupakan utusan Allah. Otomatis umatnya juga diajak untuk menyembah Allah. Soal selanjutnya, anak yang pandai selalu mengikuti pelajaran dengan apa? Dengan baik, dengan tekun, ya kan? Dengan sungguh-sungguh. Itu jawabannya. Nomor 18. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma merupakan doa apa anak-anak? Doa sebelum belajar. Selanjutnya,
Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kemudian KD 3.2 nomor 20 sampai dengan 22. Perhatikan anak-anak, ini sangat mudah sekali jika anak-anak tadi sudah membaca atau menghafalkan tentang Quran surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. 21. Surah Al-Ikhlas tergolong surah Makkiyah. Kenapa dinamakan surah Makkiyah? Karena surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Makkah. 22. Surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Makkah. Kemudian ketika anak-anak mendapatkan soal yang tidak seperti ini, tapi insya Allah ketika anak-anak mempelajari tentang surah Al-Ikhlas akan mudah mengerjakannya. Kita lanjutkan soal yang ke-23. Al-Malik. Al-Malik termasuk titik-titik husna. Sangat mudah ya anak-anak ya. Al-Malik termasuk Asmaul Husna. Kita lanjutkan soal nomor 24 dan 25 tentang syahadat. Soal nomor 24. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jawabannya adalah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat ada dua, yaitu syahadat titik-titik dan titik-titik. Syahadat apa anak-anak jawabannya? Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Anak-anak yang soleh dan solehah, kita lanjutkan soal di Romawi yang ketiga. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 26. KD 3.7 membahas tentang semangat belajar Nabi Idris. Ya. Kemudian soalnya seperti ini anak-anak. Mengapa kita harus rajin belajar? Jawabannya adalah supaya menjadi pandai, supaya menjadi pintar, agar menjadi pandai. Boleh-boleh saja. Yang jelas ketika anak-anak rajin belajar, insya Allah akan menjadi pintar, akan menjadi pandai. Soal nomor 27. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa arti doa di samping? Doanya sebelum belajar ini artinya adalah apa anak-anak? Ya Pak Guru sampaikan ya, yang sudah hafal alhamdulillah, yang belum nanti dihafalkan. Artinya apa anak-anak? Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Kemudian soal yang ke-28. Apa arti kata ahad dalam Quran surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Artinya apa ya kira-kira anak-anak? Ya betul, karena anak sudah menghafalkan arti dari Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4, maka ayat yang pertama adalah Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa atau tunggal atau satu. Berarti arti kata ahad dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 ini adalah esa atau tunggal. Kita lanjutkan soal yang ke-29. Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Apa anak-anak maksudnya Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Apa anak-anak? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Soal yang terakhir. Tulislah syahadat tauhid beserta artinya. Ya, tulislah syahadat tauhid beserta artinya. Jika anak-anak menemui soal seperti ini, ya, dari gurunya masing-masing, anak-anak tidak usah bingung, tidak usah menyerah, karena mungkin banyak dari anak-anak kelas 1 ini yang belum bisa menulis Arab tanpa melihat, ya kan? Tanpa melihat contoh. Maksudnya anak-anak belum bisa menulis tanpa melihat contoh yang sebenarnya.
biasanya guru memberikan soal di Romawi yang ketiga ini ada beberapa diambilkan dari pilihan ganda, entah itu jawabannya ataupun soalnya. Jadi untuk soal yang terakhir ini tulis syahadat tauhid beserta artinya. Kita lihat di halaman atau kita lihat di soal yang pilihan ganda tentang syahadat, ya ada kan? Di situ ada syahadat, ya ada tulisannya secara Arab. Berarti anak-anak tinggal melihat di situ, menulis asyhadu alla ilaha illallah, kemudian mengartikannya. Dan artinya insya Allah anak-anak sudah hafal bahwa asyhadu alla ilaha illallah itu artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Anak-anak, demikianlah pembahasan tentang penilaian tengah semester genap untuk siswa SD kelas 1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini. Mudah-mudahan pembahasan untuk soal persiapan penilaian tengah semester ini nantinya banyak yang keluar di soal yang diberikan oleh Bapak Guru anak-anak. Dan anak-anak juga harus belajar di buku paket. Anak-anak juga harus mempelajari di buku-buku yang lainnya. Selamat belajar, mudah-mudahan anak-anak sukses dalam mengerjakan penilaian tengah semester genap ini dan anak-anak bisa mendapatkan nilai yang baik. Amin ya robbal alamin. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.